dekat kuburan. Sebuah kios kelontong kebakaran saat ditinggal mudik libur Natal dan Tahun Baru oleh pemiliknya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Hingga akhirnya api berhasil dipadamkan oleh petugas dengan mengerahkan 3 mobil pemadam. Namun naas, barang dagangan pemilik kios tak dapat diselamatkan. Akibat kebakaran tersebut, seluruh dagangan kios ludes terbakar. Belum diketahui pasti berapa total kerugian akibat kebakaran ini, karena pemilik kios masih berada di kampung halaman. Kebakaran mungkin dari arus listrik, kurang arus Bang. Tadi pagi orangnya udah di sini, tapi udah balik ke kampung. Pas begitu ditinggal malamnya, mungkin kurang dari listrik. Listriknya pas kurang terhubung dari rumah kami. Rumah kami udah kami amankan dua listrik. Yang melapor itu kan tetangga-tetangganya, kan masyarakat sekitar melapor. Kita turunkan ada 3 unit tadi. Sementara karena kapasitasnya nggak terlalu besar, maka yang 2 lagi sudah kita kembali. Bagi masyarakat yang akan mudik liburan, diharapkan kembali memeriksa kondisi rumah untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Inilah detik-detik truk bermuatan palet dan busa terbakar di jalur Pantura kawasan Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Truk bermuatan penuh ini berjalan sejauh 500 meter dengan kobaran api. Rencananya, truk naas ini berangkat dari Surabaya menuju Bandung. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang melintas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kurang dari 20 menit, 3 truk pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Peristiwa ini sempat menimbulkan kemacetan, namun kembali normal setelah truk dievakuasi. Pertama api keluar dari atas, kurang tahu. Dari muatan itu, pasti dari muatan. Dari muatan. Iya. Jadi taunya itu dari mana? Tahunya dari kira-kira 500 meter di sini lah. 500 meter? Iya, masih kecil itu apinya. Terus Masih kecil, pas di sini mau dekat air, maksudnya mau saya siram, terusnya udah. proses pemadaman apinya? Sekitar 30 menit. 30 menit ya? 30 menit, 30 menit sudah bisa teratasi. Kerasa kesulitan Dan? Ada kendala nggak Dan? Ya kendalanya karena situasi arus lintas padat, kita harus kerja keras untuk mengatur lalu lintas. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Mobil rombongan wisata keluarga terjun ke laut di dermaga Panton Bagan Asahan, Sumatera Utara. Akibat cuaca ekstrim, banjir lahar dingin menerjang sejumlah aliran sungai di lereng Gunung Merapi hingga 3 jeep wisata terjebak. Sensasi pemandangan ala Santorini bisa dinikmati di Jember, Jawa Timur. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di hari ini, 2 hari jelang pergantian tahun? Tidak terasa ya, sudah di ujung di tahun 2022. Dan pemirsa, bersama saya Arlista Hadi dan rekan Dan saya Pram Senja pemirsa, kembali bersama di Ayun Siang pemirsa. Kami akan menghadirkan pengumuman terbaru informasi yang dalam Ayun Siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menariknya selama 1,5 jam ke depan. Iya, dan pemirsa, kita awali informasi Ayun Siang hari ini dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, di mana seorang anggota polisi dianiaya sejumlah pekerja tambang di Blok Mandiodo. Ya pemirsa, pemicu pengeroyokan tersebut diduga karena salah paham. Inilah video amatir saat seorang anggota polisi dikeroyok di lokasi pertambangan Blok Mandiodo, Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Saat kejadian, anggota Polri yang mengalami penganiayaan itu telah melakukan pengamanan di salah satu perusahaan pertambangan di Konawe Utara. Karena diduga salah paham, anggota polisi dan sejumlah karyawan tambang terlibat cekcok dan berakhir penganiayaan.
dalam proses pelayanan itu terjadi salah paham dengan pelaku usaha lainnya. Yang disayangkan adalah ketika salah paham itu mereka mengedepankan atau menggunakan upaya kekerasan secara bersama-sama. Dari aksi penganiayaan itu, 3 pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke Polres Konawe Utara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Diduga jadi korban pembegalan saat melintas di Jalan Raya Kencong, Jember, Jawa Timur, seorang wanita muda tewas dengan luka bacok di lehernya. Sementara sepeda motor yang dikendarai korban dibawa kabur kawasan pembegal. Inilah kondisi wanita muda yang bernama Aini Rofiko, warga desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Jember, dengan kondisi luka bacok di bagian leher. Ia ditemukan pengendara lain saat melintas di kawasan setempat pembuangan akhir di Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Jember, dengan kondisi bersimbah darah. Warga kemudian menolong korban dan langsung dibawa ke Puskesmas Kencong, lalu kemudian menghubungi pihak kepolisian. Namun sayang, korban meninggal dunia saat hendak mendapat tindakan medis. Tangis histeris keluarga pun pecah saat mengetahui korban meninggal dunia. Menurut keluarga, korban sebelumnya pamit ke rumah temannya di daerah Kencong dengan menggunakan sepeda motor. Mau ke rumahnya Vina ke Kepanjen gitu. Meninggalkan rumah jam berapa? Bar maghrib. Bar habis maghrib ya? Iya. Naik sepeda apa? Naik sepeda apa? Naik sepeda beat. Beat warna apa itu? Silver. Sementara itu, seorang saksi mengaku jika dirinya bersama warga lain menolong korban saat mengetahui tergeletak di pinggir jalan dekat dengan tempat pembuangan sampah dalam kondisi luka bacok di bagian leher. Diduga ia menjadi korban pembegalan usai sepeda motor yang dikendarainya tidak ada di lokasi. Sendirian. Sendirian. Ya sudah tergeletak di jalan. Itu luka apanya? Itu leher belakang ini dibacok. Kasus dugaan pembegalan ini langsung ditangani jajaran kepolisian sektor Kencong Jember dan segera memburu pelaku. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia ditemukan tewas dengan bekas penganiayaan di rumahnya di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Lansia diduga menjadi korban perampokan karena sepeda motor dan uangnya hilang. Warga Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur dikagetkan dengan tewasnya seorang lansia, Ayah Sumarto, 78 tahun di rumahnya Kamis malam. Korban tewas dengan bekas penganiayaan di bagian leher. Peristiwa terungkap setelah anak korban datang mengecek. Sesampainya di lokasi, rumah korban terlihat berantakan. Setelah dicari, korban ditemukan di bawah kolong tempat tidur dalam kondisi tidak bernyawa. Selain itu, motor dan uang korban juga hilang. Petugas melakukan olah TKP dan jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Dugaan sementara korban perampokan. Masih belum bisa menyimpulkan. Ini kami dari kepolisian masih melakukan olah TKP di TKP penemuan mayat. Untuk lebih lanjut akan kami lakukan penyelidikan. Untuk korban kok penemuan mayat meninggal atau gimana? Dari keterangan saksi hasil TKP sementara bahwa memang ada yang hilang barang, yaitu sepeda motor dan uang. Ini masih kita dalami menurut keterangan. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memastikan jumlah uang yang dibawa pelaku. Kasus ini ditangani Polres Probolinggo Kota. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Tim Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Uka, Kelurahan Tingkahan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pemuda yang diduga sedang bertransaksi narkoba kocar-kacir saat polisi datang. Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Kompleks Uka, Kelurahan Tangkahan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat tiba di lokasi kampung narkoba, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI dan kepala lingkungan setempat langsung mengejar sejumlah pemuda yang diduga tengah melakukan transaksi jual beli narkoba. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pemuda kocar-kacir berusaha kabur dari sergapan petugas. Namun satu persatu pelaku berhasil ditangkap. Dalam penggerebekan kampung narkoba, salah seorang pemuda yang berhasil ditangkap menangis dan memohon agar petugas melepaskannya.
Sementara itu sejumlah pemuda lain yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba langsung dikumpulkan dan digeledah. Dalam penggerebekan ini sebanyak 7 pemuda berhasil ditangkap. Diduga 3 pemuda merupakan bandar narkoba dan 4 orang lain yang merupakan pengguna narkoba. Bukan punya kau apa? Demi nilai ta'ala. Penggerebekan tersebut dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di kawasan UK. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 5 plastik berisi sabu, alat isap sabu yang dimodifikasi, dan uang Rp400.000. Dilaksanakan penggerebekan untuk perlawanan tidak ada, namun para pelaku berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh personil Sat Narkoba Polres Bogor. Seluruh pelaku yang berhasil ditangkap dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menemukan ladang ganja seluas 1 hektar di Rejang Lebong, Bengkulu. Saat digerebek, terduga pemilik ladang ganja kabur dan meninggalkan anak beserta istrinya yang tengah hamil di Pondok Kebun. Tanaman ganja usia 3 hingga 4 bulan dengan tinggi sekitar 40 cm dan luas sekitar 1 hektar ditemukan petugas di Desa Airusa, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Untuk mencapai lokasi, petugas berjalan kaki selama 2 jam dengan medan berbukit. Pohon ganja disamarkan di sela-sela tanaman kopi untuk mengelabui petugas. Tanaman ganja dimusnahkan dengan cara dicabut. Dari perhitungan sementara, terdapat lebih dari 100 batang tanaman ganja. Saat digerebek, pemilik ladang ganja kabur dan meninggalkan anak serta istri yang tengah hamil. Petugas juga menemukan ganja kering siap edar di Pondok Kebun. Kita dapat informasi ini dari 1 hari yang lalu dari masyarakat bahwa di Desa Airusa ada penduduk yang melaksanakan kegiatan penanaman ganja. Di TKP kita temukan 2 penduduk, 2 warga, ya, suami istri, yang mana untuk suaminya dengan inisial saudara R itu melarikan diri. Dan kita mengamankan. Petugas masih memburu terduga pemilik ladang ganja yang telah dikantongi identitasnya. Untuk kepentingan penyelidikan, sebagian tanaman ganja diamankan di Polres Rejang Lebong sebagai barang bukti. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Akses jalan poros Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Rompe Gading, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kini sudah dibuka kembali setelah selama 2 hari ditutup. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews.